Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nunung T. Oktariani dengan nomor induk mahasiswa 24040102073. Asal prodi saya satu PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Data Science yang diampu oleh beliau, dosen Syahid Abdullah SSI MKOM. Untuk mempersingkat waktunya, ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, terkait dengan deskripsi dataset, yaitu menentukan variabel dataset, terus menghitung mean, median, dan modus, menghitung jangkauan dan nilai kuartilnya, menghitung varian dan standar deviasinya, serta memvisualisasikan dataset, scatter plot, histogram, dan box plot, sehingga menentukan kesimpulan dan menganalisa data dan apakah ada nilai outliernya. Yang pertama, kita eh, deskripsi mengenai tentang dataset. Dataset yang digunakan yaitu dataset yang ada di Google Form dengan social network ads. Nah, data ini berisi informasi pengguna media sosial terkait iklan. Dataset ini menggunakan bahasa R dan saya menggunakan Google Colabs untuk menentukan dan menganalisa datanya. Ternyata setelah diimpor datanya menghasilkan, kita dapat mengetahui ada tiga fitur atau variabel dari dataset tersebut. Yang pertama, age, estimate salary, dan purchase. Age sendiri menunjukkan usia pengguna. Variabel ini digunakan untuk melihat usia pengguna dari media sosial. Tipe data ini berjenis double. Untuk estimate salary, yaitu menunjukkan perkiraan pendapatan pengguna. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah berpengaruh pada status pemilihan si penggunanya. Nah, tipe data ini sama dengan age, yaitu double. Sedangkan purchase sendiri, yaitu menunjukkan keputusan penggunanya terhadap suatu iklan. Nah, tipe data ini dapat dirubah nih menjadi faktor supaya dapat lebih enak dibacanya, lebih mudah. Lalu bagaimana cara menghitung mean, median, dan modus? Seperti yang kita ketahui, mean itu merupakan nilai rata-rata dari keseluruhannya. Median itu merupakan nilai tengah dari kumpulan datanya. Apabila ada data ganjil, maka yang diambil yaitu nilai tengahnya, merupakan median. Namun apabila jumlahnya genap, maka keduanya dirata-ratakan sehingga diambil mediannya. Ada modus. Modus itu merupakan nilai yang sering muncul dari keseluruhan data. Apabila ada satu nilai, maka disebut unimodal. Apabila ada dua nilai, maka disebut dengan bimodal. Dan sedangkan apabila ada tiga nilai yang sering muncul, maka disebut multimodal. Nah, kita menghitung nilai dengan memasukkan memasukkan rumus min sehingga menghasilkan output. Perhitungan min ini dari masing-masing variabel, yaitu hasil min variabel H menunjukkan 37,7 tahun. Sedangkan untuk variabel estimate salary sendiri, hasil minnya menunjukkan angka 69.742. Untuk variabel purchase itu menunjukkan angka sebesar 36%. Untuk menghitung mediannya, kita menggunakan rumus median dan menghasilkan outputnya, yaitu dari masing-masing variabelnya, hasil mediannya sebesar 37 tahun. Untuk median di variabel estimate salary sendiri, yaitu menunjukkan angka 70.000. Sedangkan pada variabel purchase, hasil median ini adalah 0, karena purchase itu berisi yes ataupun no, atau 0 atau 1. Sehingga menurut saya itu tidak relevan untuk menentukan nilai tengah dan variabel proses ini sendiri bukan merupakan tipe data numerik. Untuk yang selanjutnya yaitu menghitung modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Nah, kita menggunakan rumus modus
untuk menghasilkan modus dari masing-masing variabelnya. Nah, modus dari variabel H itu menunjukkan 35 tahun, sedangkan variabel estimate modusnya menunjukkan angka 72.000. Sedangkan pada variabel purchase sendiri, berdasarkan data yang ada, variabel purchase itu menghasilkan 0 ataupun 0. Sehingga dapat disimpulkan untuk purchase itu lebih kebanyakan bermunculan dengan nilai 0. Untuk menghitung jangkauan dan kuartil, jangkauan sendiri merupakan selisih data antara nilai paling besar dan paling kecil. Kuartil itu adalah hasil dari data yang sudah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian. Ada 3 macam kuartil. Yang pertama, kuartil 1 merupakan batas nilai 25% ke bawah. Q2 merupakan median atau 50% dari datanya, dan Q3 merupakan 75% dari data terendahnya. Nah, untuk menghitung jangkauan dan kuartil, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yang dapat disimpulkan bahwa variabel H itu memiliki nilai minimal 18 tahun, nilai maksimal 60 tahun, dan memiliki jangkauannya itu 42 tahun. Sedangkan Q1-nya menunjukkan angka 29,75 tahun, Q2-nya 37 tahun, dan Q3-nya 46 tahun. Sedangkan pada variabel estimate salary, yaitu nilai minimalnya menunjukkan angka 15.000, nilai maksimalnya 150.000, nilai ranknya 135.000, dan memiliki Q1-nya 43.000, Q2-nya 70.000, dan Q3-nya 88.000. Nah, pada variabel purchase sendiri tidak memiliki jangkauan maupun kuartil karena variabel itu hanya memiliki angka tipe data yang tidak numerik, sehingga hanya menunjukkan nilai yes ataupun no-nya. Untuk menghitung standar dan varian dan standar deviasi. Varian sendiri merupakan rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai dengan rata-ratanya. Sedangkan standar deviasi itu nilai akar kuadrat dari variannya. Nah, kedua hal tersebut, baik varian maupun standar deviasi, merupakan ukuran penyebaran data terhadap nilai rata-rata itu sendiri. Nah, untuk menghitung varian dan standar deviasinya, kita menggunakan rumus varian dan standar deviasi, sehingga menghasilkan output yang dapat disimpulkan bahwa variabel sendiri, variabel H sendiri memiliki varian 109,89 tahun, sedangkan standar deviasinya menunjukkan 10,48 tahun. Pada variabel estimate salary itu menunjukkan angka 1.162.602.701 rupiah, sedangkan standar deviasinya yaitu 34.097 rupiah. Nah, perlu diingat pada kondisi variabel purchase sendiri itu memiliki nilai yes dan no ataupun 0 dan 1, sehingga varian dan standar deviasi ini tidak relevan untuk data numerik seperti umur age dan pendapatan estimate. Jadi, varian dan standar deviasi itu hanya cocok digunakan untuk data yang memiliki tipe data numerik seperti age maupun estimate salary. Visualisasi dataset menggunakan scatter plot, histogram, maupun box plot. Scatter plot sendiri digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua fitur ataupun variabel. Sedangkan histogram merupakan grafik yang digunakan untuk mengelompokkan nilai dari suatu data dalam bentuk bar. Nah, box plot sendiri yaitu diagram yang menunjukkan atau memvisualisasikan data untuk mengidentifikasikan sebaran, baik pusat distribusi dan juga outlier-nya. Untuk scatter plot, di sini kita harus mempersiapkan library-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan rumus grafik scatter plot. Dapat dilihat bahwa kondisi grafik scatter plot itu menunjukkan hubungan antara umur dan estimasi gaji. Nah, berdasarkan grafik ini, kecenderungan bahwa umur itu berpengaruh pada gaji, namun sebaran datanya itu sebenarnya tidak membentuk pola yang kuat, sehingga antara kedua variabel ini masih terbilang lemah. Nah, garis terang yang menunjukkan bahwa umur bukanlah faktor utama untuk menentukan besarnya estimasi gaji. Jadi kita dapat lihat nih yang paling banyak di area sebelah sini.
namun penyebarannya tidak merata dan jalurnya itu landai, tidak menanjak. Nah, untuk histogram atau variabel age, kita dapat melihat grafiknya seperti ini. Nah, dapat disimpulkan dari hasil diagram histogram itu, data pada histogram dikelompokkan per 5 tahun. Jadi dari 18 tahun sampai 23 tahun dan seterusnya. Nah, sebaran penonton ini menunjukkan bahwa sebagian besar penonton berada pada rentang usia antara 30 tahun sampai 40 tahun. Nah, di puncaknya itu sekitar umur 35 tahun. Nah, di sini. Nah, penonton dari kelompok usia muda sampai usia 40 tahun itu apa? Mendominasi secara keseluruhan. Nah, distribusi usia cenderung miring ke kanan, artinya lebih banyak penonton dari kelompok usia muda hingga dewasa awal. Sementara jumlah penonton nih yang 45 tahunan itu mulai menurun. Sehingga informasi ini penting untuk mengiklankan target pasar khususnya yang aktif dan potensial. Sehingga target pasarnya itu dapat ditunjukkan mungkin sekitar usia 30 sampai 40 tahunan atau dari usia muda sampai dewasa awal. Itu untuk menentukan target pasarnya. Lalu yang selanjutnya ada histogram dengan variabel estimate salary. Dapat dilihat berdasarkan grafik ini dikelompokkan per 10.000 nominal gaji, yaitu antara 15 ribuan sampai 25 ribu dan seterusnya. Nah, yang pertama histogram itu menunjukkan sebagian besar penonton memiliki estimasi gaji 40 ribu sampai 90 ribu. Nah, di sini. Nah, dengan jumlah tertinggi ada pada gaji 70 ribu sampai 80 ribu. Itu gaji tertingginya. Menandakan bahwa penonton lebih dari 50 orang pada kelompok ini. Nah, dari masing-masingnya kita dapat melihat jumlah penontonnya. Nah, pada distribusi data tampak miring ke kanan, menandakan bahwa penonton dengan gaji tinggi itu di atas 100 ribuan jumlahnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan di bawah 100 ribuan. Hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa mayoritas itu berasal dari kelompok eh, penghasilan menengah. Data ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran dengan melihat daya beli mayoritas penonton. Jadi, dapat disimpulkan bahwa em, pembeli itu mayoritas yang memiliki penghasilan atau pendapatan menengah dengan jumlah penonton kisaran 50 orang. Next, untuk histogram variabel purchase. Pada variabel purchase sendiri biasanya hanya menunjukkan yes atau no, sedangkan histogram itu tidak cocok digunakan untuk variabel purchase. Nah, lebih cocok digunakan itu pada tipe data yang numerik saja. Nah, untuk selanjutnya adalah box plot pada variabel age. Box plot pada variabel age kita dapat melihat bahwa Eh, pada grafik ini mayoritas penonton itu sekitar usia 30 tahun sampai 40 tahun, 46 tahun. 30 sampai 46 tahun. Panjang kotak dari kuartil 1 sampai kuartil 3 itu setengah dari penonton berada dalam rentang usia tersebut. Nah, garis vertikalnya yang atas ke bawah mencerminkan rentang usia minimum dan maksimum. Di sini tidak terdapat outlier sekitar usia 18 sampai 60 tahunan. Lalu tidak terlihat adanya outlier yang berarti data umur cenderung tersebar merata dan tidak ada nilai ekstrim yang menyimpang jauh dari distribusi tersebut. Dapat kita lihat grafiknya tidak terdapat outlier. Untuk selanjutnya yaitu box plot dari variabel estimate salary. Nah, pada box plot ini menunjukkan bahwa estimasi gajinya itu sekitar 43 ribu sampai 88 ribu. Garis median, garis tengah yang di dalam kotak itu berada pada 70 ribu, yang menandakan populasi penonton memiliki gaji di bawah atau di atas angka tersebut.
Garis bagian atas memanjang hingga mendekati 150.000. Ini merupakan penonton dengan gaji tertinggi, namun tidak terlalu ekstrim karena tidak terlihat jelas outliernya. Sebaran data tampak sedikit ke bawah menunjukkan lebih banyak penonton di gaji menengah rendah, dengan sebagian kecil berpenghasilan tinggi. Nah, ini menguatkan bahwa penonton iklan berasal dari rentang ekonomi yang cukup luas, namun didominasi oleh kelompok yang berpenghasilan rendah. Untuk selanjutnya yaitu box plot dengan perbandingan purchase dan age. Nah, pada box plot ini ada diagram no dan ada diagram yes. Terlihat bahwa penonton yang melakukan pembelian cenderung memiliki usia yang lebih tua. Nih, dapat kita lihat lebih tua dibandingkan dengan yang tidak membeli karena usia rentannya itu mungkin 20 sampai 38 tahunan. Dan untuk yang membeli itu dari sekitar 40 tahunan sampai 50 tahunan. Kesimpulannya, penonton yang lebih tua itu memiliki cenderung lebih tinggi untuk melakukan pembelian. Nah, pada box plot variable purchase sendiri dan estimate salary, kita dapat melihat bahwa Yes itu memiliki estimasi gaji itu secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak membeli. Median gaji pembeli berada pada kisaran 90.000, sedangkan untuk median pada yang tidak membeli itu kisarannya itu 60.000. Nah, sebaran gaji pada kelompok pembeli itu jauh lebih luas dibandingkan dengan yang tidak membeli. Sementara kelompok yang tidak membeli itu terfokus pada gaji menengah ke bawah dan terdapat outlier nih sebenarnya ada yang berpenghasilan tinggi tetapi dia tidak membeli. Kesimpulannya, semakin tinggi estimasi gaji penonton, mungkin semakin besar juga mereka untuk melakukan pembelian. Meskipun di sini ada outlier, tapi dilihat dari eh, sebaran penonton yang membeli berdasarkan variabel gajinya, estimasi gajinya. Nah, berdasarkan perhitungan dari mean, median, modus, maupun visualisasinya, kita dapat menentukan dan menganalisis, yaitu yang pertama scatter plot. Itu berguna ketika kita ingin melihat korelasi antara dua variabel numerik. Sedangkan histogram sendiri itu sangat berguna ketika kita ingin melihat bentukan distribusinya. Dan box plot sangat berguna untuk eksplorasi awal suatu dataset, terutama ingin melihat sebaran dan membandingkan antar kelompok variabelnya, serta mendeteksi outlier secara tepat dan cepat. Namun hasil eksplorasi akan jauh lebih kuat apabila box plot itu dipadukan dengan histogram dan scatter plot sesuai dengan kebutuhan analisisnya. Lalu, apakah dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier? Berdasarkan eksplorasi data dengan box plot antara estimate salary dan age, dengan variabel purchase ditemukan adanya outlier pada kedua variabel, yaitu pada estimate salary dan age. Estimate salary terdapat beberapa outlier, terutama pada kelompok penonton yang tidak membeli yang menunjukkan adanya individu dengan pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritasnya. Sementara itu pada variabel age, terdapat satu outlier pada kelompok no, yaitu penonton berusia mendekati 60 tahun yang tidak memiliki pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penonton berusia lebih tua, cenderung lebih banyak melakukan pembelian dibandingkan sebagian kecil dari mereka yang tidak membeli. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi terkait dengan analisa data sains tersebut. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.